Persib sudah Dondil, Martin Paes, dan Joey Pelupesi. Ya, nanti bursa transfer akan dibuka pada bulan Januari nanti. Resmi mengerikan. Dua pilar timnas masuk Bandung. Bandung tidak hanya bergemuruh, Bandung bergetar. Bukan karena konser, bukan karena demonstrasi, melainkan karena satu pengumuman resmi yang langsung mengubah lanskap sepak bola nasional. Dalam satu momen yang nyaris terasa tak nyata, Persib Bandung mengumumkan dua nama yang selama ini identik dengan level tertinggi, Martin Paes dan Joey Pelupesi. Dua pilar timnas, dua posisi vital, satu klub. Dan sejak saat itu, sepak bola Indonesia memasuki fase baru, fase yang oleh banyak pihak disebut mengerikan. Satu pengumuman, banyak ketakutan. Tidak ada pemanasan panjang. Tidak ada drama murahan. Persib memilih cara paling dingin dan kejam, sekali umumkan, langsung dua nama. Bagi Bobotoh, ini adalah mimpi. Bagi rival, ini adalah peringatan. Bagi Liga 1, ini adalah alarm bahaya. Media nasional langsung mengubah sudut pandang. Bukan lagi siapa kandidat juara, melainkan siapa yang bisa menghentikan Persib. Dan itu bukan hiperbola. Mengapa disebut mengerikan? Ini alasannya. Kata mengerikan tidak muncul tanpa sebab. Ia lahir dari kombinasi waktu, kualitas, dan dampak. Persib tidak merekrut pemain di fase menurun. Tidak juga pemain cadangan. Yang datang adalah kiper utama dengan mental Eropa. Gelandang bertahan matang dengan kecerdasan taktik tinggi. Artinya, Persib memperkuat titik paling krusial. Menutup celah paling sering diserang. Menghilangkan kelemahan klasik mereka. Ini bukan tambal sulam. Ini operasi strategis. Martin Paes lebih dari sekadar kiper. Martin Paes bukan hanya penjaga gawang. Ia adalah sistem pertahanan berjalan. Kehadirannya membuat back bermain lebih berani. Garis pertahanan naik. Build up lebih rapi. Tekanan lawan kehilangan efektivitas. Paes adalah kiper yang jarang panik. Berani membaca situasi. Punya distribusi bola modern. Dan yang terpenting, bermental pemimpin. Seorang mantan kiper timnas menyebut, dengan Paes, Persib bisa bermain lebih cerdas. Lawan jadi ragu bahkan sebelum menembak. Dan di level kompetisi, keraguan itu mematikan. Joey Pelupesi, pilar sunyi yang menghancurkan permainan lawan. Jika Paes membuat lawan ragu menembak, maka Pelupesi membuat lawan ragu membangun serangan. Joey Pelupesi adalah tipe gelandang yang tidak mencolok, tidak emosional, tapi selalu berada di posisi tepat. Ia tidak perlu tackle keras untuk mematikan lawan. Ia cukup menghilangkan ruang. Dengan Pelupesi, alur serangan lawan terputus. Pemain kreatif kehilangan waktu berpikir. Tempo pertandingan dikendalikan Persib. Banyak pelatih menyebut tipe pemain seperti ini sebagai asuransi juara. Dan kini, asuransi itu milik Persib. Efek gabungan yang membuat Liga 1 bergidik. Yang membuat situasi semakin mengerikan adalah kombinasi Paes, Pelupesi. Satu mengamankan belakang. Satu mengontrol tengah. Artinya, Persib sulit dibobol. Persib jarang panik. Persib nyaman menguasai laga. Jika unggul 1 gol, Persib bisa menekan, menunggu, mengunci pertandingan. Dan inilah mimpi buruk rival. Persib kini bisa menang dengan banyak cara. Reaksi rival, dari protes halus hingga kepanikan tertutup. Beberapa klub mencoba meredam dengan pernyataan normatif. Tapi di balik layar, cerita berbeda muncul. Sumber internal menyebut, ada klub yang mempercepat transfer karena panik. Ada yang menurunkan target juara. Ada yang mulai fokus asal tidak dipermalukan Persib. Bahkan muncul bisik-bisik. Kalau Persib konsisten, Liga bisa selesai lebih cepat. Ini bukan rasa iri. Ini ketakutan struktural. Bojan Hodak, pelatih dengan senjata lengkap. Bojan Hodak kini disebut sebagai pelatih paling siap tempur di Liga 1. Dengan Paes dan Pelupesi, ia memiliki
Kiper yang bisa dipercaya di laga besar. Gelandang jangkar dengan disiplin Eropa. Struktur permainan yang stabil. Ia tidak lagi dipaksa bermain terbuka setiap saat. Ia bisa memilih cara menang. Dan bagi pelatih, itu kekuatan absolut. Bobotoh, dari euforia ke mental juara. Reaksi Bobotoh berubah cepat. Dari kaget menjadi senang, lalu menjadi percaya diri. Tagar Persib trending. Video reaksi beredar. GBLA disebut-sebut akan penuh sepanjang musim. Bagi Bobotoh, dua pilar timnas ini adalah bukti. Persib tidak ingin sekadar bersaing. Persib ingin menguasai. Pesan keras ke sepak bola Indonesia. Langkah ini mengirim pesan jelas. Persib serius. Persib berinvestasi. Persib menaikkan standar. Klub lain kini tidak bisa lagi berlindung di balik alasan kompetisi ketat. Karena Persib sudah menunjukkan. Kalau mau juara, ya bangun skuad juara. Penutup, Bandung bukan lagi tujuan, tapi ancaman. Dengan resminya Martin Paes dan Joey Pelupesi, Bandung berubah status. Bukan lagi sekadar kandang Persib. Bukan lagi kota sepak bola. Tapi zona bahaya bagi siapapun yang datang. Dua pilar timnas kini berdiri tegak di Bandung. Satu menjaga gawang. Satu menguasai jantung permainan. Dan untuk Liga 1, satu kalimat kini terasa nyata. Musim ini bukan soal siapa paling berani menyerang. Tapi siapa yang sanggup bertahan dari teror Persib. Bukan karena konser, bukan karena demonstrasi, melainkan karena satu pengumuman resmi yang langsung mengubah lanskap sepak bola nasional. Dalam satu momen yang nyaris terasa tak nyata, Persib Bandung mengumumkan dua nama yang selama ini identik dengan level tertinggi, Martin Paes dan Joey Pelupesi. Dua pilar timnas. Dua posisi vital. Satu klub. Dan sejak saat itu, sepak bola Indonesia memasuki fase baru, fase yang oleh banyak pihak disebut mengerikan. Satu pengumuman, banyak ketakutan. Tidak ada pemanasan panjang. Tidak ada drama murahan. Persib memilih cara paling dingin dan kejam, sekali umumkan, langsung dua nama. Bagi Bobotoh, ini adalah mimpi. Bagi rival, ini adalah peringatan. Bagi Liga 1, ini adalah alarm bahaya. Media nasional langsung mengubah sudut pandang. Bukan lagi siapa kandidat juara, melainkan siapa yang bisa menghentikan Persib. Dan itu bukan hiperbola. Mengapa disebut mengerikan? Ini alasannya. Kata mengerikan tidak muncul tanpa sebab. Ia lahir dari kombinasi waktu, kualitas, dan dampak. Persib tidak merekrut pemain di fase menurun. Tidak juga pemain cadangan. Yang datang adalah kiper utama dengan mental Eropa. Gelandang bertahan matang dengan kecerdasan taktik tinggi. Artinya, Persib memperkuat titik paling krusial. Menutup celah paling sering diserang. Menghilangkan kelemahan klasik mereka. Ini bukan tambal sulam. Ini operasi strategis. Martin Paes lebih dari sekadar kiper. Martin Paes bukan hanya penjaga gawang. Ia adalah sistem pertahanan berjalan. Kehadirannya membuat back bermain lebih berani. Garis pertahanan naik. Build up lebih rapi. Tekanan lawan kehilangan efektivitas. Paes adalah kiper yang jarang panik. Berani membaca situasi. Punya distribusi bola modern. Dan yang terpenting, bermental pemimpin. Seorang mantan kiper timnas menyebut, dengan Paes, Persib bisa bermain lebih cerdas. Lawan jadi ragu bahkan sebelum menembak. Dan di level kompetisi, keraguan itu mematikan. Joey Pelupesi, pilar sunyi yang menghancurkan permainan lawan. Jika Paes membuat lawan ragu menembak, maka Pelupesi membuat lawan ragu membangun serangan. Joey Pelupesi adalah tipe gelandang yang tidak mencolok, tidak emosional, tapi selalu berada di posisi tepat. Ia tidak perlu tackle keras untuk mematikan lawan. Ia cukup menghilangkan ruang. Dengan Pelupesi, alur serangan lawan terputus. Pemain kreatif kehilangan waktu berpikir. Tempo pertandingan dikendalikan Persib. Banyak pelatih menyebut tipe pemain seperti ini sebagai asuransi juara. Dan kini, asuransi itu milik Persib. Efek gabungan yang membuat Liga 1 bergidik.
Yang membuat situasi semakin mengerikan adalah kombinasi Paes, Pelupesi. Satu mengamankan